Jadi yang send RT kita gabungkan dengan send migration. Oke, match 5-5-nya. Kita lihat gabungannya. Oke guys, balik lagi dengan Data Analitika Indonesia. Kali ini kita akan belajar melanjutkan bagaimana menggabungkan dua database Susenas yang sebelumnya sudah kita download dari portal Silastik ya. Silastik yaitu miliknya BPS. Ini contoh data ya teman-teman. Jadi datanya masih kecil sehingga memudahkan kita untuk melakukan merging, penggabungan. Nanti ketika datanya sudah besar teman-teman, kita tadi di video sebelumnya kita udah lihat berapa size dari database Susenas, yaitu 7,8 GB, 1,7 GB. Ketika kita sudah berjibaku dengan data yang sangat besar seperti itu, mungkin tidak lagi menjadi mudah karena membutuhkan spek laptop atau komputer yang jauh lebih tinggi gitu ya. Tapi untungnya sekarang kita masih menggunakan data contoh sehingga penggabungan prosesnya itu jadi lebih mudah dan lebih cepat. Nggak apa-apa, ini untuk belajar saja teman-teman, nanti bisa diaplikasikan ke data yang original ya, data yang teman-teman sudah dapatkan secara resmi dari website BPS maupun dari Silastik gitu. Baik, kalau yang sebelumnya kita sudah menggabungkan ya individu 1 dan individu 2, kemudian itu kan levelnya individu, datanya levelnya individu. Bagaimana dengan level rumah tangga? Jadi teman-teman, kalau sebelum-sebelumnya variabel-variabel Susenas di modul core ini ya seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan itu semua melekat ke karakteristik individu. Sampai dengan misalnya apakah memiliki akte kelahiran, pasti setiap individu itu bisa ditanyai variabel ini gitu ya. Tapi ada beberapa variabel yang dia itu levelnya rumah tangga. Seperti contohnya adalah di blok 23 ini, yaitu keterangan migrasi keluar internasional. Walaupun nanti di sininya disebutkan nomor urut mantan anggota rumah tangga, mantan ya, karena dia sudah pindah dan tidak lagi dianggap sebagai penduduk di wilayah tersebut. Misalnya, saat ini saya tinggal di Jakarta, kemudian ada adik saya persis ke luar negeri karena dia menempuh kuliah di luar negeri gitu. Maka adik saya bukan lagi sebagai penduduk Jakarta, tapi penduduk di negara di mana dia menempuh pendidikan. Makanya disebut di sini mantan ya, mantan ART. Nanti ditulis namanya siapa. Tapi dia tidak boleh ditulis di blok 4, teman-teman. Di blok 4 ini adalah khusus anggota rumah tangga yang tinggal di rumah pada saat didatangi oleh petugas survei atau petugas Susenas. Tapi kalau yang ini adalah mantan ya, mantan. Jadi dia sudah tidak lagi tinggal di sini. Ini ada ininya ya, berangkat dalam rentang 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang. Jadi dia mungkin berangkatnya kapan ya? Misalnya 2020 gitu ya, 2021 atau mungkin 2022 gitu ya, baru-baru inilah ya. Itu. Nah, kita tinggal tulis namanya, jenis kelaminnya apa, kemudian di mana dia tinggal sekarang, di negara mana, kemudian tahun berapa berangkatnya gitu ya, lalu umurnya dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Nah, ini semuanya itu adalah levelnya level rumah tangga, meskipun di sini ada nomor urut rumah tangganya gitu ya. Sama halnya dengan beberapa indikator, beberapa variabel yang melekat di rumah tangga. Contohnya ya biar kita mudah ya, gampang memahami. Kita langsung buka aja core RT dan juga migration ya.
core RT dulu. Jadi kita impor dulu teman-teman. Seperti biasa, tutorialnya juga sudah dijelaskan di video-video di awal-awal ini ya. Core RT. Nah, contohnya ya melekat di rumah tangga 1701 teman. 1701 itu tentang apa ya? Tentang perumahan misalnya. 17, 17, 17, 17. Oke, sip. 17. 17 ini ditanya ya, akses terhadap makanan, ditanyakan pada KRT. Jadi selama setahun terakhir, apakah ada saat di mana Anda atau anggota rumah tangga lainnya khawatir tidak akan memiliki cukup makanan? Jadi ini cukup ditanyakan ke satu orang mewakili satu rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga tersebut itu ada nggak sih yang khawatir tidak akan memiliki cukup makanan gitu? Ada nggak gitu? Tapi yang lebih mudah lagi teman-teman, misalnya ini, apakah status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati? Nah ini kan satu rumah tangga itu terdiri dari 4 orang misalnya, ya pasti sama dong. Apa namanya kepemilikan status kepemilikannya itu misalnya milik sendiri atau kontrak gitu, pasti sama karena rumah tinggalnya sama kan gitu ya. Kemudian luas lantainya, ya ini adalah variabel-variabel yang melekat ke rumah tangga, level rumah tangga, bukan level individu seperti umur, jenis kelamin gitu ya. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, jadi jangan lupa kita save dulu, send RT kali ya, send RT atau ruta biasanya, send RT, sip. Kemudian kita clear dulu, kita buka lagi guys yang migration-nya dulu ya. Kita menggabungkan dua database yang levelnya rumah tangga. Migration mig ya. Oke, kita lihat migration. Nah, di sini tidak ada itu sampai ke 2301 2302 B1-nya ya, 230. Oke, kita drag ke bawah sini 2302-nya ya. Sini di sini mulainya 2301. Oke, sip 2301. Kemudian 2302 B1. 2302 B1. B1 itu maksudnya baris. Baris 1, baris 2, 3, 4, 5 gitu ya, seterusnya. Sampai berapa dibatasinnya? B1, 2302 B2. Nah, sampai B5. Baru nanti 2306 ya kan? 2306 baris berapa? Itu gitu ya, teman-teman. 04 baris 2. Jadi dia per baris ngitungnya gitu. Gitu, gitu ya. Oke, sampai dengan 5. Betul? Iya, betul. Sampai baris 5 ya. Diulang-ulang terus. Dan ini adalah menimbang eh, rumah tangganya. Baik, bagaimana kita menggabungkan antara, oh ya sorry, ini kita save dulu ya. Save dengan send migration ya. Jadi send migration gitu ya. Send migration ini kita clear, kita buka yang RT. Jadi kita menggabungkan antara data Susenas level rumah tangga. Sebenarnya sama persis konsepnya dengan yang individu. Kita tinggal data merge atau combine, merge to dataset one to one ya. Tapi di sini mungkin yang membedakannya adalah key variabelnya. Jadi dari PSU, SSU, strata, kemudian provinsi, kabupaten kota, desa kota ya. Oh sorry, ini kok. Oh sorry. Ya, sama urut. Urut ini adalah apa namanya nomor urut rumah tangganya. Jadi key variabelnya itu sampai dengan urut saja. Urut itu nomor urut rumah tangga. Jadi kalau nggak percaya kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Mana dia urut? Ya ini dia. Sampai dengan
nomor urut rumah tangga. Kalau levelnya individu kan nomor urut individu 401 ya. 401 itu nomor urut individu. Tapi kalau sampai rumah tangga aja cukup dengan urut aja. Baik, kita langsung okekan saja. Oh no, sorry, ininya mic ya, mic. Ya, jadi yang send RT kita gabungkan dengan send migration. Oke, match 55-nya. Kita lihat gabungannya. Ya, jadi gini ya guys, dari 1701 gitu ya. Saat ini satuannya jadinya nanti adalah rumah tangga, levelnya rumah tangga guys. Jadi di dalam rumah tangga itu apakah dia apa namanya, status rumahnya apa, kemudian luas lantainya berapa, apakah ada di dalam rumah tangga tersebut yang melakukan migrasi keluar gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi nomor urutnya sampai ke rumah tangga saja. Baru nanti di sini, nah ini dia. Jadi terakhir kan di 2211-an ya. Ini kan cuman repeat aja dari eh, halaman depan itu 301 302. Nah, ini adalah keterangan migrasinya tadi. Keterangan migrasi internasional di dalam satu rumah tangga tersebut. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita belajar bagaimana menggabungkan dua dataset yang levelnya rumah tangga. Sebetulnya hampir sama persis dengan level individu. Namun untuk level rumah tangga cukup variabel key-nya itu cukup sampai dengan urut ya, variabel urut atau nomor urut rumah tangga tersebut gitu. Tidak sampai ke 401 yaitu level individu atau nomor urut anggota rumah tangga. Baik, itu saja. Jangan lupa like, comment, share, dan juga eh, bertanya jika ada sesuatu yang mengganjal ya. Ini demi terus tumbuh dan berkembangnya channel Data Analitika Indonesia untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh teman-teman yang membutuhkan. Thank you, see you. Oke, itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap jangan lupa untuk mendukung channel Data Analitika Indonesia untuk terus tumbuh dengan komen, like, share, dan juga subscribe channel berikut ini.